salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Purwita. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya mengajar di SD Negeri 1 Salongo, Kabupaten Bawang Lampung Selatan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Mari kita saksikan. Selamat pagi anak-anak. Iya, ternyata semua semangat untuk belajar ya. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar bersama. Semua sudah siap untuk belajar? Siap. Perlengkapan yang akan kita gunakan untuk belajar apakah sudah siap semua? Siap. Oke, bagus. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Oke, siapa yang memimpin doa hari ini? Ayo bersama. Di sini. Ya.
Kemudian, tujuan pembelajaran yang keempat, dengan membuat laporan percobaan, peserta didik mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Dan tujuan pembelajaran yang kelima, setelah membuat laporan, peserta didik dapat melaksanakan presentasi hasil pengamatan perpindahan kalor. Jadi nanti di akhir pembelajaran, kalian akan melakukan presentasi. Tahu presentasi? Tahu. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan
Oke. Perhatikan di depan. Ayo, coba dibaca dari Afifah. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Oke, bentuk tangan itu kita. Ayo sekarang kelompok sini yang membaca. Ayo. Panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Oke, tepuk tangan untuk Beko. Silakan. Reza, Ayo membaca. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan sekarang? Ambillah sebuah mistat plastik. Kemudian gosok-gosok pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistat plastik itu. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut? Apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda pada kegiatan di atas. Gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Energi panas berupa api. Caranya aku dihasilkan dari korek api dan kompor. Oke, itu adalah teks tentang apa tadi judulnya? Sumber energi panas. Jadi kalian sudah tahu apa saja sumber energi panas? Sudah tahu apa saja fungsinya sinar matahari? Sudah tahu belum? Oke, sekarang kita akan berdiskusi. Oke, sekarang perhatikan di depan. Coba 3 orang maju. Jadi berperang itu. Maju. 1 orang menjadi Siti, 1 orang menjadi Udin. Saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya sedikit, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak beruntung kita dapat membacanya sedikit. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan. Betul, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Oke, bentuk tangan untuk mereka. Sekarang kita akan berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Kemudian digunakan remote baru. sudah dan nanti baru digunakan listrik. Oke, sekarang silakan. Ini dibacakan sama-sama. Apa itu? Percobaan panas 10 menit 32 detik. Paling cepat dalam ruangan 12 menit. Dalam wadah tertutup 11 menit paling lambat. Oke. Sekarang ada yang menanggapi hasil presentasi kelompok 1? Apa? Ayo silakan, ingin bertanya atau menanggapi silakan. Saya akan menanggapi Ya, silakan. Iya, silakan. Apa yang akan ditanggapi? Apakah sudah benar atau masih ada yang keliru? Silakan. dari kelompok Nomor 3 silakan. Poin berapa yang mau ditanggapi? 2. Nah, kenapa dengan poin 2? Apakah menghasilkan panas? Ya, dan bagaimana kelompok 1? Tadi disebutkan di situ ada kipas angin. Kipas angin itu apakah dia menghasilkan panas? Tidak. Energi ya, apakah dia menghasilkan panas? Kalau tidak Coba silakan dijawab. Apakah kipas angin menghasilkan panas? Nah, jadi itu masih apa? Jawabannya? Ya, masih ada yang keliru. Nanti diperbaiki ya. Yang sesuai saran dari teman-teman, poin 2 nanti diperbaiki lagi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kasih weh. Wow. Oke, sekarang yang presentasi adalah kelompok 2. Oke, silakan maju. menjemur pakaian. Alat digunakan tali dan kain dompet elektronik yang digunakan dengan sekali alat yang digunakan kompor dan panci sumber energi panas yang menggunakan memeriksa air alat yang digunakan sertifikat dan Bagaimana? Apakah bisa diterima? Astaga, belum. Oke, siapa yang akan menanggapi presentasi dari kelompok 2? Angkat tangan. Ya, silakan kelompok 3. Apa yang pertanyaannya? Mengapa sepatu yang diletakkan di panas matahari cepat
Suhu itu adalah ukuran energi yang dimiliki dari suatu zat. Jadi kan ada yang suhunya apa? Kalau tadi es batu suhunya apa? Dingin kan? Ketika kita bawa dipanas, dia suhunya dari apa? Cair. Apa yang terjadi? Kenapa sampai dia mencair? Karena ada apa? Matahari. Energi dari matahari apa? Berpindah ke